Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ravalina Faradila. Saya dari kelas 10 Tata Boga 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang suhu, elastisitas, dan usaha. Yang pertama, suhu. Suhu menunjukkan derajat panas benda. Mudahnya, semakin tinggi suhu suatu benda, semakin panas benda tersebut. Secara mikroskopis, suhu menunjukkan energi yang dimiliki oleh suatu benda. Setiap atom dalam suatu benda masing-masing bergerak, baik itu dalam bentuk perpindahan maupun gerakan di tempat getaran. Makin tingginya energi atom-atom penyusun benda, makin tinggi suhu benda tersebut. Suhu juga disebut temperatur yang diukur dengan alat termometer. 4 macam termometer yang paling dikenal adalah: yang pertama, Celcius. Suatu skala suhu yang didesain supaya titik beku air berada pada 0 derajat dan titik didih pada 100 derajat di tekanan atmosferik standar. Yang kedua, Réaumur. Titik beku air adalah 0 derajat Réaumur, titik didih air 80 derajat. Jadi, 1 derajat Réaumur sama dengan 1,25 derajat Celcius atau 274,25 Kelvin. Yang ketiga, Fahrenheit. Titik beku air adalah 32 derajat Fahrenheit atau ditulis 32 derajat F, dan titik didih air adalah 212 derajat Fahrenheit. Negatif 40 derajat Fahrenheit sama dengan negatif 40 derajat Celcius. Yang keempat, Kelvin. Skala suhu di mana 0 absolut didefinisikan sebagai 0K. Satuan Kelvin didefinisikan oleh dua fakta. 0 Kelvin adalah 0 absolut, atau ketika gerakan molekuler berhenti dalam termodinamika, dan suatu Kelvin adalah pecahan 1/273,16 dari suhu termodinamika triple point R atau 0,01 derajat Celcius. Yang kedua, elastisitas. Dalam fisika, elastisitas adalah kecenderungan bahan padat untuk kembali ke bentuk aslinya setelah terdeformasi. Benda padat akan mengalami deformasi ketika gaya diaplikasikan padanya. Jika bahan tersebut elastis, benda tersebut akan kembali ke bentuk dan ukuran awalnya ketika gaya dihilangkan. Contoh elastis dalam kehidupan sehari-hari: anak-anak yang sedang bermain ketapel menaruh batu kecil pada karet ketapel dan menarik karet tersebut sehingga bentuk karet berubah. Ketika anak tersebut melepaskan tarikannya, karet melontarkan batu ke depan dan karet ketapel kembali ke bentuk semula. Yang kedua, pegas yang ditarik kemudian dilepaskan, maka pegas akan kembali ke bentuk semula. Jika benda elastis diberi gaya dan gaya tersebut dihilangkan, tetapi benda tidak dapat kembali ke bentuk semula, maka dikatakan benda tersebut telah melewati batas elastisitas. Elastisitas dibagi menjadi 3, tegangan, regangan, dan modulus elastis. Tegangan: ketika sebuah benda diberi gaya pada salah satu ujungnya dan ujung yang lain ditahan, maka benda tersebut akan mengalami pertambahan panjang. Dalam fisika, dikatakan benda mengalami tegangan atau stres. Regangan: jika gaya yang diberikan pada kawat dihilangkan, maka kawat akan kembali ke bentuk semula. Modulus elastisitas. Modulus elastisitas suatu bahan didefinisikan sebagai perbandingan antara tegangan dengan regangan yang dialami bahan. Dan yang ketiga adalah usaha. Usaha adalah gaya yang dilakukan untuk memindahkan benda sejauh perpindahannya. Usaha terjadi ketika energi dipindahkan dari suatu sistem ke sistem lainnya. Untuk menghitung usaha, kita bisa menggunakan rumus berikut. W sama dengan F kali S. Keterangan: W work atau usaha atau joule, F forces atau gaya atau newton, S shift perpindahan atau meter. Rumus ini berlaku ketika gaya yang diberikan pada benda datar. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.